Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? YYN News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Sofa Salsabila Akbar. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, penandatanganan nota kesepahaman UINSI Samarinda dan Komisi Informasi Kaltim. TV YYN Samarinda gelar penerimaan kontributor. Dan inilah pemirsa YYN News selengkapnya. Penerimaan anggota baru UKM JKH UINSI Samarinda sukses digelar secara daring. Penerimaan anggota baru UKM Jamiatul Qura wal Hufaz UINSI Samarinda sukses digelar pada tanggal 25 hingga 26 September 2021. Pada hari pertama, kegiatan ini berfokus pada pengenalan kepengurusan dan 8 divisi yang ada di UKM JKH. Kemudian di hari kedua mengundang 2 pemateri utama yakni Ustadz Bunyamin dan Dian Arif Nur Pratama. Kegiatan ini mengusung tema mencetak kader Qurani serta mengembangkan potensi generasi milenial di era Society 5.0 bersama UKM Jamiatul Qura wal Hufaz. Dian Arif Nur Pratama selaku pemateri pada kegiatan tersebut berharap agar mahasiswa bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Proses JKH ini adalah proses yang luar biasa, yang bisa membangkitkan semangat, meluangkan potensi dalam dirinya, bisa apa potensi yang dalam dirinya itu bisa dikembangkan. Karena potensi itu adalah semangat hidup yang harus diperjuangkan. Ya, mungkin itu. Sebanyak 300 peserta resmi dibaiat pada Petaba tahun ini serta diselenggarakan secara online dan offline. Untuk kegiatan ini, di hari pertama kemarin kita menyelenggarakan secara online. Tetapi di hari kedua ini dalam pembaiatan, kita mengundang kurang lebih 3 mahasiswa untuk hadir secara offline untuk menjadi simbolis ke pembaiatan. Ia juga berharap agar kader-kader baru UKM JKH dapat mengembangkan minat dan bakat mereka, serta dapat mengaplikasikannya di masyarakat. Tim Liputan YYN News melaporkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI gelar webinar internasional dan pembukaan Syariah Economic Festival. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI menyelenggarakan webinar internasional dan pembukaan Syariah Economic Festival di Auditorium 22 Zulhijjah UINSI Samarinda dengan tema Acceleration of Syariah Economic Culture in Digital Area pada Senin 27 September 2021. Syariah Economic Festival ini mengadakan berbagai perlombaan di antaranya TikTok edukasi, business plan, kaligrafi, dan pemilihan duta FEBI. Ketua Panitia Syariah Economic Festival, Nurabiatul Awaliyah mengatakan kegiatan ini sebagai salah satu program kerja FEBI guna membuka ruang bagi seluruh mahasiswa. Tujuannya diadakan kegiatan ini adalah salah satu bentuk program kerja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sendiri, dan kemudian mengapa kami mengadakan kegiatan ini meskipun dalam keadaan pandemi ini bukan menjadi salah satu halangan buat kami untuk bisa membuka ruang bagi seluruh mahasiswa dan siswa untuk bisa mengikuti mata lomba yang sudah kami buat, dan harapannya kepada seluruh mahasiswa maupun siswa nanti yang berpartisipasi dalam lomba kami agar bisa melebarkan sayap mereka dengan kreativitas mereka sendiri. Mungkin itu aja, Kak. Ya. Rektor UINSI Samarinda, Muhammad Ilyasin berharap agar kegiatan ini berjalan efektif dan mendapat respon bagus dari masyarakat. Ya, saya kira ini kegiatan yang sangat bagus, mengembangkan ide-ide, gagasan, kemudian di samping itu dia membina sekaligus mencari bakat-bakat potensial yang bisa mendukung pengembangan prodi ini. Saya kira ini bagus, mudah-mudahan efektif dan senantiasa mendapat respon dari masyarakat dengan baik. Oke, itu aja. Kegiatan tersebut dilanjutkan juga dengan webinar internasional yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, sebagai keynote speaker dan pemaparan materi oleh 2 narasumber yakni Muhammad Faisal bin Mustafa dan Diah Oktorina Susanti, Wakil Ketua World Zakat Forum Youth Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia.
Kegiatan tersebut berlangsung lancar walaupun digelar di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan IAIN News melaporkan. Penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur dengan Rektor UINSI Samarinda, serta perjanjian kerjasama dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Fuad dan KPI Pasca Sarjana UINSI Samarinda dilanjutkan dengan dialog publik sukses dikelar. Penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur dengan Rektor UIN Sultan Haji Muhammad Idris UINSI Samarinda, serta perjanjian kerjasama dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Fuad dan KPI Pasca Sarjana UINSI Samarinda di Yenstilaik Samarinda pada Selasa 5 Oktober 2021. Kegiatan itu dilanjutkan dengan dialog publik, keterbukaan informasi publik, arti, fungsi, dan perspektifnya dalam pembangunan Kalimantan Timur, dengan menghadirkan 3 narasumber yakni Muhammad Abzar Duraisa, akademisi dan wakil rektor 3 UINSI Samarinda, Syarifah Nurul Syobah, akademisi dan kepala prodi KPI Pasca Sarjana UINSI Samarinda, dan Imran Duse, wakil ketua Komisi Informasi Kaltim. Kami sangat terkesan, artinya luar biasa, respon dari keluarga besar UINSI Samarinda, dari pihak rektorat beserta seluruh pegawai yang berkait dengan bidang keterbukaan informasi ya, hadir, Ibu Nurul dan teman-teman mahasiswa semua. Saya rasa ini sebuah momen yang sangat berharga ya buat kita Civitas Akademika, karena dari situ kita bisa mendapatkan edukasi dan mengetahui bahwa informasi yang benar itu ada yang memenuhi dengan prinsip itu tadi, adanya transparansi, akuntabilitas, dan juga adanya kepercayaan. Karena itulah mendasari dari sebuah keterbukaan informasi. Kegiatan tersebut berlangsung lancar dengan diadakannya dialog interaktif antara peserta dan narasumber. Kholis Irfan, TV IAIN Samarinda melaporkan. Untuk pertama kalinya, TV IAIN Samarinda memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas FTIK, Fasya, dan FEBI untuk bergabung menjadi bagian dari TV IAIN Samarinda. Tak hanya disuguhi dengan materi, namun peserta juga diminta praktek meliput kegiatan tersebut. Berikut adalah hasil video liputan terbaik dari kontributor IAIN News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo pemirsa IAIN News. Saya Mustika Danasis melaporkan langsung dari tempat penyelenggaraan kegiatan workshop produksi televisi IAIN Samarinda. Mau tahu kelanjutannya? Ayo ikut dengan saya. Workshop produksi siaran televisi kontributor IAIN News digelar pada hari Sabtu 25 September 2021 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini diadakan di Auditorium Kampus 1 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Jalan Kiai Haji Abdul Hasan nomor 3 Samarinda, diisi oleh kontributor Net TV Awaludin Jalil dan diikuti oleh 19 peserta. Workshop ini berjalan lancar. Moderator acara, Safa Salsabila Akbar, menjelaskan bahwa kegiatan ini diadakan untuk memudahkan liputan acara di seluruh fakultas UINSI Samarinda dan merupakan pertama kalinya dibuka untuk kontributor dari masing-masing fakultas. Kenapa sampai akhirnya kita buka untuk semua fakultas ya, lebih tepatnya ya, karena minimnya informasi tentang fakultas FEBI, Fasya, dan FTIK. Karena kan lokasinya TV IAIN ini ada di Fuad gitu, dan anggotanya itu lebih banyak prodi KPI. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat lagi yang namanya TV berita, harusnya kita, apalagi namanya TV IAIN Samarinda gitu kan, bukan Fuad, itu harusnya kita bisa menaungi semua informasi yang ada di kampus. Jadi karena itulah akhirnya kita sepakat untuk membuka kontributor kayak gitu. Sebenarnya ini nggak lama ya, ini baru sekitar bulan lalu
Susunan kegiatannya yang pertama pastinya ada pembukaan, kemudian penyampaian materi dan narasumber, terus yang terakhir itu pengenalan lebih akrab lah antara anggota dan anggota baru. Karena kenapa Kak Awal yang jadi narasumber? Karena sebelumnya Kak Awal juga udah pernah ngisi di tahun 2017 tadi kalau nggak salah. Dan juga karena Kak Awal ini punya banyak pengalaman gitu kan, pengalaman tentang dunia jurnalis. Jadi harapannya semoga bisa juga ilmu itu dibagi ke kita semua. Selain dibekali dengan pengetahuan dasar seputar meliput berita, peserta juga berkenalan dengan tim IAIN TV. Di akhir acara, peserta juga diberi tugas untuk mempraktikkan ilmu yang telah mereka dapat dengan meliput acara workshop. Kelompok 1 kontributor IAIN News melaporkan. Itulah keseruan dari workshop kali ini. Terima kasih telah mengikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tadi sekaligus menjadi penutup program IAIN News. Saya Sofa Salsabila Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di program UINSI News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? IAIN News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Irma Hidayatul Aini.